Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Robbani Kuta Cane, Aceh Tenggara, dan para muhibbin serta para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin ingin menemui Tuhannya dan ingin pula diakui sebagai kekasihnya, maka kenalilah akan rahasia diri dan kenali pula lah Muhammad yang telah wujud dan nyata pada diri kita ini. Karena jalan untuk menemui Allah dan jalan untuk memahami siapa yang sebenarnya yang dikatakan sebagai kekasih Allah, itu tiada lain adalah Muhammad yang telah wujud menjadi rahasia diri kita ini. Sebab jikalau kita tidak mampu mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri kita, dan kita tidak mampu memahami siapa Muhammad itu yang telah wujud pada alam dan sempurna pada diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemui Allah itu. Karena jalan untuk menemui Allah adalah dengan jalan mengenali Muhammad yang telah wujud menjadi rahasia diri kita ini. Maka itulah yang mesti kita pahami. Apa yang Allah utarakan kepada kita, kita gunakan kecerdasan akal fikir dan rohani kita. Siapa Muhammad itu yang sebenarnya? Makanya Allah katakan, makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad itu bukanlah seorang bapak laki-laki dari dirimu, akan tapi Muhammad itu adalah seorang Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka kenalilah Muhammad secara makna hakikinya, Bapak Ibu. Kenali pula Muhammad secara majazi. Kalau kita semua telah mampu memahami dan mengenali Muhammad secara hakiki dan secara majazi, insya Allah Bapak Ibu, kita mampu menemui Allah sebelum ajal itu datang kepada kita. Mampu kita itu berliqah dan bermusyahadah serta bertatap wajah dengan Allah sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak berliqah bermusyahadah dengan Rabb-Nya sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka inilah sebenarnya yang dikatakan Allah orang yang buta. Karena orang yang buta itulah sebenarnya orang yang tersesat, dan orang yang tersesat itu tempatnya adalah neraka. Ini yang selalu Allah khabarkan kepada kita. Kalau kita mau memahami akan rahasia dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada kita. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, kata Allah, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka tersesatlah jalannya. Lalu buta yang bagaimana sebenarnya yang Allah maksudkan Bapak Ibu kepada kita ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala kita ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah utarakan kepada kita.
Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalaulah Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya yang ada dalam dada ini adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu apa maksudnya? Buta mata hati itu maksudnya Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka aku pastikan di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di alam dunia ini, aku pastikan dia di alam akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal akan aku. Siapa yang tidak mampu mengenal akan diriku, yang telah wujud dan nyata menjadi rahasia dirinya, aku pastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal akan wujud aku yang telah wujud dan nyata di luar dirinya. Karena aku ini bikulli syai'in muhit, sesungguhnya diriku ini meliputi akan segala sesuatu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu apapun bentuk dan rupanya, sebenarnya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu ini adalah bentuk lain daripada rupa diriku, kata Allah. Akulah sebenarnya dirimu dan dirimu bukanlah aku, akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akan tetapi kesempurnaan untuk memandang akan kezahiran wujud nyatanya diri aku pada alam, itu tiada lain sempurnalah pada diri setiap insan ini. Inna rabbaka ahatta bin nas, sesungguhnya diriku ini sudah wujud, sudah nyata meliputi akan dirimu. Maka siapa yang mampu mengenali akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan aku. Akulah sebenarnya dirinya, karena dirinya itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wujud diri aku, kata Allah. Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata. Kalau Allah yang wujud dan Allah yang nyata Bapak Ibu, itu makna yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab, mendindingi akan kewujudan nyatanya diri Allah itu. Maknanya apa? Kalaulah mik ini nyata dan wujud, maka Allah itu lebih nyata, lebih wujud lagi dibandingkan nyata dan wujudnya mik ini. Kalau masjid ini nyata dan wujud, maka Allah itu lebih wujud dan lebih nyata lagi dibandingkan wujud nyatanya masjid ini. Kalau aku yang wujud semata-mata, kata Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyertai akan diriku, karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan diri Allah. Itu maknanya, jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang lain, karena sesuatu yang lain tidak pernah ada. Sesuatu yang lain itu kalau ada, itu sebenarnya adalah bayang-bayang untuk memandang akan wujud nyatanya diri aku. Aku juga lah yang sebenarnya itu, kata Allah. Maka dalam bahasa hakikatnya, karena kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu pada insan, maka insan itulah yang dikatakan ainullah, nyatanya Allah itu. Insan itulah yang disebut wujudullah, wujud memandang nyatanya akan rupa Allah itu. Insan itulah sebenarnya hakikatullah yang sebenar-benarnya. Kalau dilihat dan dipandang, insan itu di dalam bahasa ilmu tarikatnya, maka insan itulah yang disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan, wa khalaqa Adam ka suratihi khalaqal insan ala suratir rahman. Aku jadikan Adam itu sebenarnya adalah untuk memandang nyatanya akan rupa diriku. Maka pahamilah makna Adam itu yang sebenarnya. Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka siapa yang sebenar wujud dan yang sebenar ada?
Yang sebenar wujud dan yang sebenar ada itu adalah aku, kata Allah. Maka akulah Adam itu, dan Adam itulah bentuk rupa memandang akan diri aku. Akan tetapi kesempurnaan memandang Adam itu, inilah yang disebut namanya dengan insan. Khalaqal insan ala suratir rahman. Sesungguhnya insan itulah kesempurnaan memandang rupanya ar-Rahman itu. Ini yang Allah utarakan kepada diri kita. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah diriku, kata Allah. Kalaulah insan itu adalah sifatku dan sifatku itu adalah diri aku, maka pahamilah, tiliklah siapa dirimu yang sebenar-benarnya. Siapa yang mau menilik, menyenter ke dalam dirinya, dia ingin memahami siapa sejati diri yang sebenarnya, pasti dia mampu mengenal dan menemui aku yang sudah wujud nyata pada dirinya. Inilah yang Allah jelaskan kepada diri kita, supaya kita mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat. Maka untuk menemui, mencari akan diri aku ini, kata Allah, bacalah alam ini, bahwa alam itu adalah alamat untuk mencari dan menemui aku. Ini yang Allah katakan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud nyatanya diri kami pada sekalian alam ini, dan kami telah mewujudkan nyatanya diri kami pada dirimu, kata Allah, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga kamu benar-benar memandang wujud nyatanya aku itu pada dirimu. Akulah wujud yang maha nyata dari segala yang ada ini. Maka alam itu maknanya adalah alamat untuk mengenal, menemui akan diri Tuhan itu. Maka inilah pesannya Rasul kepada kita. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, dan ruh itu sebelum meninggalkan akan cangkangnya. Maka ini yang ditarakan oleh baginda Rasul kepada kita ini. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhannya keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Kalau kita memahami Allah itu wujud nyata dan terang, Bapak Ibu, lalu kita mencarinya dengan senter, kalau memang Allah itu wujud nyata dan terang, kita senter, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mampu bisa menemui akan dirinya. Namun ketika kepala senter ini kita arahkan kepada diri kita, barulah kita mampu menemui akan dirinya, bahwa dirinya yang wujud dan yang nyata itu sudah nyata dan terang pada diri sendiri. Karena diri sendiri bukanlah diri kita, akan tetapi diri sendiri nyatanya akan dirinya Allah itu. Cuma kita terhijab karena keakuan diri kita. Kita terhijab karena ilmu kita. Kita terhijab dengan akal pikir diri kita. Maka siapa yang ingin menemui aku, siapa yang ingin mencari aku, keluarlah kamu dari dirimu. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan aku. Itu maknanya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud dan engkau yang bersifat, aku pastikan engkau tidak pernah mengenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku. Akan tetapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau itu bukanlah wujud, engkau itu bukanlah bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, pasti engkau mampu menemui aku, karena yang wujud dan bersifat itu adalah aku. Akulah dirimu, dirimu bukanlah aku, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Maka menemui akan Allah itu, temuilah pada diri kita ini.
Maka disinilah kita mesti mampu memahami siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mampu menemui, memahami akan rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya, rupanya Allah itu tiada lain adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maknanya, diri kita sendiri inilah sebenarnya wujud nyatanya diri Allah itu. Tapi ingat, walaupun Ustadz mengatakan diri kita ini wujud nyatanya diri Allah, tapi diri kita ini bukanlah kenyataan wujud diri kita. Akan tetapi diri kita ini kenyataan wujud nyatanya diri Allah. Sekiranya orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya akan wujud diri kita. Walaupun ada manusia mengatakan kita ini manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Walaupun kita ini punya diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah wujud diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita, lalu siapa diri kita ini? Siapa orang, siapa manusia? Orang, manusia dan diri kita ini tiada lain adalah Dia. Karena Dialah yang wujud, Dialah yang ahad, Dialah yang tunggal esa yang tiada berbilang. Wujud esa tunggal tiada berbilang itu maknanya Bapak Ibu, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya, itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maknanya Dialah yang wujud semata-mata. Kalau boleh Ustadz bertanya sama Bapak Ibu ini, ya. Kalau tak dapat Bapak Ibu menjawabnya, jangan pulang dahulu, karena masih pagi. Tapi kalau udah dapat nanti Ustaz pun pulang besok. Kalau Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal, Allah cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Lalu siapa sebenarnya diri Bapak Ibu ini? Halo? Siapa sebenarnya diri Bapak Ibu ini? Kalau Allah cuma yang ada dan tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka sesungguhnya diri Bapak Ibu ini, inilah yang dikatakan bahasa hakikatnya wujudullah ainullah. Bahasa tarikatnya miratilah cermin untuk memandang diri Allah. Bahasa syariatnya hamba Allah. Siapa sebenarnya hamba Allah? Siapa sebenarnya cermin Allah? Siapa yang dikatakan ainullah? Bahasa makrifatnya tiada lain adalah Allah. Kalau tiada lain adalah Allah, ya Allah lah itu semata-mata. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diri aku, kata Allah. Akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Ketika Allah menjelaskan kepada kita insan itu aku dan akulah sebenar-benarnya insan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Kalau Bapak Ibu bukan mengaku Allah dan bukan jadi Allah, lalu siapa sebenarnya yang dimaksud aku Allah itu? Kalau bukan Bapak Ibu dituduh sebagai ingin jadi Allah dan ingin mengaku Allah itu. Halo? Disuruh mengaku Allah tidak, menjadi Allah pun tidak. Lalu apa makna sebenarnya? Yang ada itu hanya Allah, ya Allah. Apakah ngaku Allah? Tidak. Ingin jadi Allah? Tidak. Jadi Fir'aun nanti. Makna yang sebenarnya di sebalik kata-kata itu, ini Allah, ini nyatanya Allah, ini Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu, bukan kita ngaku Allah, bukan pula kita jadi Allah. Akan tetapi makna itu mesti dipahami dengan rasa. Sesungguhnya kata-kata itu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada jemaah, kepada umat. Sesungguhnya yang ada itu hanyalah Allah semata-mata. Untuk menghantarkan paham saja. Yang ada itu sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang hanya Allah. Nggak ada kita. Maka inilah yang kita ambil hikmah dan iktibar. Ketika seorang santri Syekh Maulana Mali Ibrahim menyampaikan pesan kepada santrinya, wahai santriku,
aku ini mau minta tolong kepada dirimu. Ya, tolong sampaikan pesan aku kepada Syekh Siti Jenar. Kasih tahu beliau bahwa beliau hari ini juga dipanggil oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim, dipanggil oleh aku. Sampaikan itu. Baik Tuan Guru. Lalu pergilah santri ini Bapak Ibu menemui Syekh Tuan Guru Syekh Siti Jenar. Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, dirimu dipanggil hari ini juga oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim. Apa jawaban beliau Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar, tidak ada, yang ada selema abang. Maka baliklah santri tadi Bapak Ibu. Pulang dia menemui gurunya. Wahai Tuan Guru Syekh Maulana Amal Ibrahim, aku dah sampaikan pesanmu kepada beliau, tapi beliau mengatakan Syekh Siti Jenar tidak ada guru, yang ada selema abang. Lalu apa kata gurunya? Kamu ulang lagi kembali, temui dia, kasih tahu. Wahai Syekh Lema Abang, engkau dipanggil oleh Syekh Maulana Amal Ibrahim hari ini juga. Sampaikan seperti itu. Baik Tuan Guru. Pergilah beliau lagi Bapak Ibu, encong-encong saya bayinya. Lihat tahu encong-encong? Mau dudu-dudu saya. Bahasa kota Acehnya apa tuh? Encong-encong tuh. Bapak Ibu tak paham ya, maka Ustaz pun tak ngerti juga lah tuh. Oncong-oncong dudu-dudu tuh, tegopo-gopo lah. Tahu tegopo-gopo? Anda juga tahu, panik aku tuh. Terburu-buru. Oncong-oncong yang bahasa Ustaznya. Apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Lema Abang, diri engkau dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim hari ini juga. Apa kata beliau? Wahai santri, selema abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Tambah bingunglah santri tadi. Balik lagi menemui gurunya Bapak Ibu. Wahai Tuan Guru Syekh Maulana Amal Ibrahim, aku dah sampaikan pesanmu. Kata aku, wahai selema abang, dirimu dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Tapi jawaban beliau, Guru, selema abang tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya paning aku Guru. Apa kata gurunya? Sekarang kamu jumpai beliau kembali. Katakan kepada beliau, wahai Syekh Siti Jenar, wahai selema abang, wahai Allah, hari ini juga engkau dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Baik Tuan Guru. Pergilah beliau Bapak Ibu menemui kembali. Sampai di sana apa kata beliau? Wahai Tuan Guru Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang, Allah, dirimu dipanggil oleh Maulana Amal Ibrahim. Maka barulah beliau bisa datang menemui Syekh Maulana Amal Ibrahim. Yang menjadi PR kita, yang menjadi persoalan kita Bapak Ibu, ketika Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang mengatakan dirinya Allah kepada santri, apakah dia mengakui dirinya Allah atau mengakui dirinya tidak jadi Allah? Kata-kata Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang mengatakan Allah, mesti dipahami bahwa beliau tidak pernah mengatakan dirinya itu mengaku Allah. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa dirinya jadi Allah. Kalau dia tidak mau mengakui dirinya Allah dan tidak pula mengatakan dirinya jadi Allah, lalu apa makna kata-kata yang diutarakannya itu kepada santri itu? Kata-kata yang diutarakan kepada santri itu sebenarnya beliau ingin memberikan paham kepada santri itu bahwa Syekh Siti Jenar, Syekh Lema Abang sebenarnya tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Jadi dia hanya menghantarkan paham. Allah sajalah yang wujud dan yang bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka disinilah ulama-ulama kasab, orang-orang arif billah, selalu menghantarkan suatu pemahaman kepada kita ini, supaya kita tidak berburuk sangka dan suuzon terhadap apa yang diutarakannya itu. Apa kata beliau? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada dua bibir ini hanyalah menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Maka pahamilah makna yang tersirat di balik apa yang diungkapkannya itu. Karena untuk menerangkan dan menjelaskan bahasa hakikat menggunakan kata-kata Bapak Ibu sulit bagi diri kita ini.
Karena sulit kita mengutarakan, mengeluarkan makna hakikat melalui kata-kata dan lisan ini. Maka setiap kata yang dikeluarkan dari lisan ini, pahami dengan rasa. Jangan dipahami secara rasio dan akal. Kalau dipahami secara rasio dan akal, Bapak Ibu, maka disitulah terjadinya kesalahpahaman sehingga akan memunculkan namanya fitnah. Jadi orang-orang kasar, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, Abu Mansur Al-Halat, Abu Yazid Al-Bustami, mereka tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada umat, Allah sajalah yang wujud semata-mata, selain dirinya tidak pernah ada. Maka pahami itu maknanya dengan rasa, selami bahasa itu dengan bahasa kalbu, bahasa rasa, Bapak Ibu. Satu contoh, Bapak Ibu, saya antarkan pemahamannya. Bahasa fana saja, Bapak Ibu. Fana itu apa artinya, Bapak Ibu? Fana itu lebur ya. Ini batu es. Kemudian batu es ini kita masukkan ke dalam baskom yang telah berisi air. Tunggulah batu es itu yang telah dimasukkan ke dalam baskom berisi air 1 jam. Setelah kita tunggu 1 jam, maka es itu pun lebur, fana, hancur dan sinah dia, menyatu dengan air. Pertanyaannya, mana yang batu es dan mana yang air? Gak bisa Bapak Ibu membedakan. Ini hanyalah contoh saja. Kalau ini yang dikatakan namanya fana, Allah fana ke dalam diri hamba, hamba lebur ke dalam diri Allah, maka tidak tepat kita menggunakan bahasa itu untuk Allahnya. Kalau Allah fanah ke dalam diri hamba, ini namanya hulul. Kalau hamba fanah ke dalam diri Allah, itu sebut namanya itihad. Maka tidak tepat kata itu kita tujukan kepada Allahnya. Allah dengan hamba menyatu dia, terpatri jadi satu, yang disebut namanya wahdatul wujud. Itu juga tidak tepat dalam penyampaiannya. Kalau itu tidak tepat dalam penyampaiannya, kenapa itu diutarakan? Itu diutarakan sebenarnya untuk memberikan paham dan pendekatan saja, Bapak Ibu. Ini yang Ustaz katakan tadi, menerangkan bahasa hakikat amat sangat sulit, Bapak Ibu. Sulit bagi kita untuk mengeluarkannya. Maka dihantarkan dengan cara berkias. Ya. Kalau dihantarkan secara berkias, maka jangan dipahami secara rasio dan akal, pahami dengan rasa, pahami dengan bahasa kalbu. Karena ketika kita menghantarkan dengan kata-kata, Allah itu telah bersifat dia. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya tiada bersifat, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu, Ustaz mau hantarkan lagi sedikit pemahamannya. Bapak Ibu ingin menghantarkan pemahaman tentang Allah kepada suami atau istri, kepada anak atau menantu. Lalu Bapak Ibu diam saja, Bapak Ibu. Diam saja. Pertanyaan Ustaz, ketika Bapak Ibu ingin menghantarkan pengenalan Allah kepada suami atau istri atau anak menantu, Bapak Ibu diam saja. Pertanyaannya, pahamkah anak menantu suami kita itu memahami tentang Allah yang kita maksud? Paham atau tidak? Tidak karena paham, karena kita diam saja. Lalu bagaimana supaya dia paham? Maka melalui kata-kata, melalui namanya suara. Ketika kita menghantarkannya melalui kata-kata, suara dan bahasa, maka ketika itu Allah telah bersifat, Bapak Ibu. Walaupun Allah bersifat, karena kita menerangkan dan menjelaskannya, hakikat sebenarnya dia tidak bersifat. Lalu bagaimana supaya dia tidak bersifat? Maka jangan disebut diam saja, Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan makrifat itu. Kesempurnaan makrifat itu, ini yang dikatakan oleh Rasul, man arafallah fahuwallah, wa man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang esa, tunggal, tiada berbilang. Dia cuma yang awal, akhir, zahir dan batin.
Maka yang awal, akhir, zahir dan batin, yang wujud dan bersifat itu hanya dialah itu. Pada saat itu kata Rasul, kalla lisanahu, keluh lidahmu, keluh lisanmu. Keluh lisan itu maksudnya Bapak Ibu, tiada kata yang bisa dikatakan lagi. Inilah ini maksud, diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, hening dalam kepatuhan, patuh dalam keimanan. Rupanya Allah itu nggak bisa diutarakan Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa dijangkau dengan akal fikir yang membuat kita ini paning aku. Karena dia tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Tak bisa diuraikan dengan akal fikir. Membuat kita ini paning aku. Disitulah dinamai dirinya dengan Allah. Maka Allah itu yang tidak bisa dijangkau oleh akal fikir kita Bapak Ibu. Di situ letaknya pemahamannya dinamai dengan Allah itu. Kalaupun kita paham, kita mengerti tentang rahasia Allah, itu bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ilmu kita, akan tetapi kita paham dan kenal akan Allah. Itu karena Allahnya yang mau membukakan rahasia dirinya kepada kita yang dipilihnya. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, maka dialah sebenarnya orang yang aku pilih. Dialah sebenarnya menjadi wali dan kekasih aku. Kalaupun Allah memperkenalkan dirinya kepada wali dan kekasihnya Bapak Ibu, itu sebenarnya sebatas yang diberitahukannya kepada kekasihnya. Yang belum diberitahukannya, maka kita nggak akan pernah tahu. Kita tahu tentang Allah hanya sebatas yang diberitahukannya kepada diri kita. Oleh karena itu, jangan sok tahu, sok dekat, sok lebay tentang Tuhan. Dan jangan dibatasi pemahaman Allah itu dengan akal fikir dan diri kita ini. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang telah sampai kepada makom Tuhan, dia tidak pernah mengatakan dirinya telah sampai kepada makom Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sampai kepada makom Tuhan juga belum tentu sampai kepada makom Tuhan. Karena ilmu ini tidak ada pengakuan di sana. Makanya orang makrifat itu lebih banyak dia diam saja Bapak Ibu. Ya. Tapi diamnya itu bukan diam-diam, diam di dalam paham maksudnya. Orang-orang tua kita dahulu Bapak Ibu yang telah sampai kepada pemahaman kasar, dia tidak banyak bercerita untuk mengenalkan Allah itu kepada anak-anaknya dan kepada jamaahnya. Kalau kamu ingin kenal Allah, kalau kamu ingin berjumpa Allah, duduk kamu di situ. Ketika kamu duduk situ, hening kamu, hening. Itulah yang hening itu dah dia itu. Ketika hening itulah baru kita bersobok. Nih yang turun naik dah. Itu dia itu. Tapi dia tidak menerang itu dia itu tidak pernah di siapa itu. Karena tidak bisa diutarakan Bapak Ibu. Karena ilmunya memang begitulah waktu masanya untuk menerangkan itu. Jadi orang yang telah mengenal Allah Bapak Ibu, zahir dan batin, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan Allah itu dikatakan kita, jangan kita dikatakan Allah. Allah katakan Allah, kita sebutlah kita. Walaupun kita katakan kita, namun kita dah paham rahasia kita itu tiada adalah dirinya. Disitulah rahasianya. Al-insanu siri wa anasirahu. Insan itu adalah rahasiaku, akulah sebenarnya rahasianya. Maka untuk lebih paham dan mengertinya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita ingin menemui Allah, ingin pula kita diakui sebagai kekasihnya Allah, kenali diri dan kenalilah Muhammad. Karena dengan cara mengenal dirilah kita mampu menemui Allah. Dengan cara mengenal Muhammad lah kita paham siapa sebenarnya kekasih Allah itu yang sesungguhnya. Nah, jadi kita memahami sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan ini, maka yang lebih dahulu ada sebelumnya yang ada ini. Ya. Yang lebih dahulu ada sebelum adanya kehidupan ini
itu hanyalah Dia semata-mata. Bahkan Bapak Ibu, kata-kata hanya Dia semata-mata itu pun tidak pernah ada. Kata-kata itu pun tidak pernah ada, juga nggak pernah ada. Pada masa itu, inilah yang dikatakan pemahamannya, ya, yang disebut zatul haq, yang dikatakan zatul bihal, yang dikatakan wujud hakiki, yang disebut namanya zatul bahdi, yang dikatakan ghaibul ghuyub, yang diutarakan dengan wujud la sautun wala harpun, atau istilahnya kuni atau kuni bil kuni. Sebenarnya Bapak Ibu, kata-kata kuni bil kuni, zatul hal, zatul bihal, zatul haq, wujud mutlak, wujud hakiki, ghaibul ghuyub, itu istilah saja untuk memberikan pemahaman bahwa yang ada ketika itu hanya Dia semata-mata. Makanya diutarakan hu, bukan kata-kata hu itu yang hu. Bagaimana Bapak Ibu memahaminya Tuhan? Ustaz saja sulit bagi Ustaz menerangkannya. Kalau Ustaz sulit menerangkannya kepada Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu. Maka orang makrifat, orang yang sudah kasab, orang sudah sampai kepada makam Tuhan, sulit bagi dirinya menceritakan tentang diri Tuhan. Apalagi orang tak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan hanya sebatas mengenal huruf, nama, dan tulisan. Ini berbahaya. Makanya Allah katakan, amtakulu alallah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu, haram bagi seseorang bercerita tentang diriku padahal dia belum mengenal aku. Dia belum bertatap wajah dengan aku. Sebab orang yang bertatap wajah dengan aku ketika itu dirinya mati, ketika itu dirinya fana. Ketika diri kita mati dan fana, inilah yang membuat orang tua kita tuh gampang pula dia melihat anak-anaknya. Kamu masih kecil, jangan lagi belajar ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, nanti cepat mati kamu nanti. Belajar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, cepat matinya. Benar atau salah tuh Bapak Ibu? Salah atau benar tuh? Benar itu. Cuma orang tua yang tak paham, takut anaknya mati. Padahal yang dimaksudkan itu bukan mati secara makna hakiki, bukan mati berpisahnya ruh dengan jasad ini. Tapi yang dimaksudkan itu adalah mati akan keakuan dirinya, yang merasa dirinya wujud dan yang bersifat itu sebenarnya. Makanya Ustaz katakan sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa Allah, wajib bagi Bapak Ibu berhenti jadi orang. Mau Bapak Ibu berhenti jadi orang? Kalau berhenti jadi orang tuh mati tuh. Sebab Nabi katakan apa? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Allah. Takkan bisa kamu itu liqa dengan Allah. Takkan bisa kamu itu bermusahadah dan bermuajah dengan Allah, kecuali kamu benar-benar ikhlas mati. Orang yang ikhlas mati itu yang bisa berjumpa Tuhan. Kalaulah orang yang ikhlas mati yang bisa berjumpa Tuhan, pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dikatakan Nabi? Ini yang dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri di dalam hidup sebelum ajal datang, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya, matikalah kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Barulah kamu menemui berjumpa dengan akan diriku, kata Allah. Kalau kita sudah mau mati, insya Allah malam ini, detik ini,
kita akan mampu menemui akan Allah itu. Tapi kalau kita tidak mau mati, tak mau kita keluar dari keakuan diri kita, haram noji Bapak Ibu, sampai habisnya usia umur kita, kita tidak akan pernah bersobok, berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Nah, jadi malam ini kita akan mencoba memahaminya, bagaimana jalan untuk menemui Allah itu. Nah, jalan untuk menemui Allah, kita mesti mengkaji asal usul rahasia diri itu yang sebenarnya. Nah, asal usul rahasia diri yang sebenar diri, yang seakmal diri, diri sejati diri, itu tiada lain adalah dirinya. Yang dirinya yang mana? Dirinya ini. Apa itu Bapak Ibu? Kosong. Apakah diri Allah itu kosong? Ya atau tidak? Tidak. Allah itu bukan kosong. Allah itu di balik kata kosong itu. Apa tuh di balik kata kosong tuh? Tiada. Adam. Ada. Allah itu bukan ada itu. Allah itu di balik kata ada itu. Diam sajalah Ustaz. Allah itu bukan diam saja. Allah itu di balik kata diam saja. Paning aku Ustaz. Allah itu bukan paning aku Ustaz. Allah itu di balik kata paning aku Ustaz. Itu di balik kata itu dia. Karena sulit untuk menceritakannya, sulit untuk menjelaskannya, tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Maka itulah yang disebut namanya hu. Ini istilah. Hu. Ini yang disebut namanya zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang disebut namanya zatul bahdi. Ini yang disebut namanya ghaibul ghuyub. Ini yang dikatakan namanya kuni. Ini yang disebut namanya kuni bil kuni. Ini yang dikatakan namanya la sautun wala harpun. Kesimpulannya sementara untuk memahami ini, kata-kata hu, zatul bihal, wujud hakiki, wujud mutlak, zatul bahdi, ghaibul ghuyub, kuni, kuni bil kuni, la sautun wala harpun, untuk menerangkan hanya dia saja yang ada. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minadari lam yakun sayi'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana mungkin kita bisa menyebutnya Bapak Ibu? Diri kita aja tak ada. Jangankan diri kita, alam semesta juga belum ada. Jangankan alam semesta, ya, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi dan mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum nongol ya. Belum ada. Jangankan surga neraka Bapak Ibu, nur saja belum ada. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Apa yang mau disebut? Nih, gak bisa disebut, ini dia. Maka memahaminya dengan rasa. Rasu dibuat naik peresu, dibuat rasu yang dirasui. Ini hening. Lalu dia ingin dikenal. Lihat, dia ingin dikenal. Apa kata dia? Ini dia aja bahasanya dulu. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbenaran yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal,
wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Kalau aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri, tujuannya apa? Supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka disitulah Allah itu ya beraku-aku dengan dirinya. Maka aku itu yang mana yang dikatakan aku itu Bapak Ibu? Yang dikatakan aku itu yang nih. Di situ dia mengatakan innani anallah itu. Aku inilah Allah. Jadi Allah itu yang aku itu. Yang aku sejati bukannya akunya Bapak Ibu. Aku sejati. Yang aku itu yang ini. Maka ketika dia ingin dikenal, disitulah dia menjelaskan wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, itulah yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini nur. Nur. Supaya nur itu kenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Ini yang disebut namanya nur. Nur apa namanya? Bukan nur aini, bukan nur hayati. Belum ada bernama nur laili, nur hayati itu. Nur saja Bapak Ibu. Asyafah nur itu. Nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Nur inilah yang disebut namanya ainullah. Nur inilah yang dikatakan hakikatullah. Ini bahasa hakikat. Nur inilah yang disebut namanya miratillah. Nur inilah yang disebut namanya hamba Allah. Nur inilah yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Nur ini disebut namanya tajalli Allah. Nur inilah yang dikatakan bahagian diri Allah. Nur inilah yang disebut pancaran diri Allah. Nur inilah sebenarnya yang dikatakan tajalli min ibadatillah. Kenyataan untuk memandang bahagian daripada dirinya. Kenyataan untuk memandang bahagian daripada dirinya. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata-kata dan bahasa serta istilah. Ya, akan tetapi pahamilah makna siapa sebenarnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu. Dikatakan wujudullah itu maksudnya tempat memandang nyatanya akan diri aku. Makanya Allah katakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku Bapak Ibu. Ini kias. Nah, kias. Kalau Bapak Ibu ya ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu kita semua ini meminum air laut itu keseluruhannya? Tidak perlu. Kalau kita habiskan pun tidak akan sanggup kita menghabiskannya. Maka cukup bagi Bapak Ibu ambil 1 sendok lalu teteskan pada lidah kita. 1 tetes saja. Ketika kita ambil 1 sendok lalu diteteskan 1 tetes pada lidah kita, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Ketika kita paham rasanya asin dari 1 tetes itu, disitulah kita mengerti dan mengenal serta tahu bahwa air laut itu hakikatnya adalah asin. Itu maknanya. Kalau kita ingin mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu kacau alam ini. Tahu dikacau?
Di kaca tahu. Tak perlu Bapak Ibu kacau, kaca, telaah, mutolak alam ini. Cukup Bapak Ibu mengenali diri kita ini. Karena diri kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad itu adalah satu tetes dari sebuah lautan saja tuh Bapak Ibu. Kita ini hanya satu tetes dari sebuah lautan. Atau kita ini ada satu tetes dari bahagian daripada lautan itu. Contoh, ini tahu antarkan contoh lu mengantarkan paham. Ini air laut. Lalu ini botol. Kita sauk Bapak Ibu, tahu disauk nih sauk. Nah, pertanyaannya, samakah air yang di dalam botol ini dengan air laut yang ada di lautan itu? Sama atau tidak? Kalau sama, apa sebutannya air yang ada dalam botol ini bagi air laut ini? Bahagian. Kalaulah ini bahagian daripada air laut, maka sesungguhnya bahagian daripada air laut itu sebenarnya air laut atau tidak itu? Air laut itu sendiri. Kita ini bahagian daripada dirinya. Kalau kita ini bahagian daripada dirinya, yang dikatakan namanya nur tadi, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya sendiri itu. Kurang paham juga Bapak Ibu. Nih, ambil biar paham. Nah. Ini tisu. Tisu Bapak Ibu. Polos saja dia. Lalu ya, Ustadz sobek tisu ini Bapak Ibu. Ustadz sobek. Pertanyaannya, sobekkan ini ya, dengan yang disobek ini apa sebutannya nih? Bahagian. Bahagian dari mana? Bahagian dari tisu. Kalau ini bahagian daripada tisu, maka bahagian daripada tisu itu tiada lain tisu itu sendiri. Yang inilah yang disebut namanya zat, yang inilah yang dikatakan namanya sifat. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, zat itulah yang dinamai dengan Allah. Maka disitulah rahasianya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku, aku juga itu. Muhammad itu wujudnya aku. Aku dirinya Muhammad itu. Muhammad itu zahirnya aku batinnya Muhammad itu. Maka Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua sebutannya, dua penyampaiannya, namun dirinya satu jua itu. Dirinya cuma satu saja Bapak Ibu. Ya, berganti nama dan sebutan saja Bapak Ibu. Ya, contoh, nah, beri contoh lagi. Ustadz berdiri di sini, lalu Ustadz bergeser di sini. Pertanyaannya, samakah yang berdiri di sini dengan yang berdiri di sana tadi? Kalau sama, siapa yang berdiri di sini dan siapa yang berdiri di sana itu? Ustadz juga itu. Ganti tempat duduk saja, ganti tempat tegak aja sebenarnya. Apa maksudnya itu? Nah, termasuk lagi ke dalam. Ya, nur ini karena disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah, miratillah, dan hamba Allah. Ya, nur inilah sebenar-benarnya ya, yang dikatakan Habibullah itu. Nah, lihat, nur inilah yang disebut namanya Habibullah. Kenapa dikatakan nur itu Habibullah? Karena nur itu bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian diri Tuhan. Dan nur ini pula lah jalan untuk mengenal Allah. Nur itu pula lah jalan untuk liqa.
berjumpa dan bersua dengan Allah. Kenapa nur itu jalan untuk mengenal dan berjumpa serta bersua dengan Allah? Karena nur ini tiada lain kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, itu rahasianya. Siapa yang telah mengenal nur, maka kenallah dia pemilik nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, tahulah dia siapa rahasia nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, pahamlah dia, nur itulah yang disebut namanya kekasih Allah. Kalaulah nur ini dikatakan kekasih Allah, nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, lalu siapa nama nur itu yang sebenarnya? Lihat, ya, kalau kita ingin dikatakan dan diakui sebagai kekasih Allah, kalau kita ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, kenali diri dan kenali siapa nur yang sebenar-benarnya. Nah, masuk ke dalam pahamnya. Lihat, karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, tempat memandang zuhirnya Allah, maka disebutlah nur itu dengan Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Nur Muhammad itu tempat melihat kezuhiran Allah. Karena nur ini tempat memandang akan rupa dan kezuhiran diri Allah, disebutlah namanya Nur Muhammad. Itu yang pertama dipahami. Yang kedua, karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Diri Tuhan itu, diri Allah, maka disebutlah nur ini namanya dengan nur ilahi. Nur ilahi. Nah, bukan nur baiti, nur ilahi. Jadi disebut nur ilahi karena dirinya asalnya tiada lain diri Allah itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, berpisahkah Nur Muhammad dengan Nur ilahi ini? Dua ke orangnya atau satu ke orangnya? Satu. Sebutannya dua, Nur Muhammad dan Nur ilahi. Disebut Nur Muhammad tempat memandang nyatanya diri Allah. Disebut Nur ilahi atau Nur Allah karena asalnya memang Allah, diri Allah itu sendiri. Hakikatnya adalah satu. Kalau hakikatnya satu, maka jangan dipisah ceraikan Nur Muhammad dengan Nur ilahi. Lalu mana yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, lihat mana yang diri kita. Yang dikatakan diri kita itu, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad, ini yang diri kita. Nah, kalau kita gunakan bahasa kitanya, yang mana yang diri Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Muhammad yang hakiki. Nanti kita masuk Muhammad yang majazi. Nah, diri kita tuh Nur Muhammad. Kenapa diri kita dikatakan Nur Muhammad? Nah, lihat. Karena awal mula penciptaan, awal mula kejadian, sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala sesuatu, maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu awal mula penciptaan dan kejadian. Kalaulah awal mula penciptaan dan kejadian itu adalah Nur Muhammad, maka pertanyaan, mana yang Nur Muhammad itu? Nah, yang dikatakan Nur Muhammad itu Bapak Ibu, itu sekalian alam ini,
sekalian alam semesta. Sekalian alam semesta itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, nama yang berbagai-bagai dan bermacam-macam, bahwa Nur Muhammad itulah segala sesuatu, sekalian alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Maka jangan Bapak Ibu cari lagi Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah sebenarnya wujudullah. Ini yang Allah maksudkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kami. Mana yang katakan wujud kami? Itu yang Nur Muhammad itu, yang disebut wujudullah. Bahwa wujud kami sudah nyata pada sekalian ufuk, sekalian alam. Dan kesempurnaan wujud kami pada alam sempurna pada diri setiap masing-masing ini. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akulah sebenarnya wujud yang nyata itu dari segala yang nyata ini, kata Tuhan. Maka kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang sudah nyata pada Muhammad. Muhammad sudah nyata pada sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad yang nyata pada alam, sempurnalah pada diri yang disebut insan. Sempurna pada diri disebutlah insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan Nur Muhammad itu. Kenapa insan dikatakan kesempurnaan Nur Muhammad? Karena insan inilah yang dikatakan khalifatullah. Insan inilah dikatakan kasuratihi. Insan inilah yang disebut namanya suratul Rahman, memandang akan rupa nyatanya Allah itu. Maka jalannya untuk mengenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad. Untuk mengenal Nur Muhammad, kenalilah insan. Jadi jangan dicari pula Nur Muhammad lagi pada alam ini, karena kesebenarnya Nur Muhammad pada alam itu disebut namanya insan itu. Siapa insan itu yang sebenarnya? Al insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasiaku, dan akulah rahasianya insan itu yang sebenar-benarnya. Itu kata siapa tuh? Kata Allah itu. Hadis qudsi. Apa kata Allah? Insan itu rahasia aku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Maknanya sesungguhnya aku yang insan itu. Maka siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Itulah maknanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa diri Bapak Ibu? Diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad itu yang disebut insan. Insan itu kan berzahir berbatin dia. Yang insan ini berzahir berbatin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Itu maknanya. Nur itu sudah nyata pada tubuh, dan nur itu sudah nyata pada ruh. Tubuh dan ruh itulah asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruhnya asalnya Nur Muhammad, maka Muhammadlah sebutannya itu Bapak Ibu. Maka hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad yang sudah nyata rupanya disebut dengan insan itu. Insan itu diri masing-masing. Siapa yang mengenal dirinya? Nur Muhammad zahir dan batin. Kenalah dia Tuhannya. Kenapa kenal diri, kenal Tuhan? Karena Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan, itulah sebenarnya kezohiran memandang nyatanya Allah itu Bapak Ibu. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu.
Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Itu jalannya. Tapi ingat, siapa yang telah mengenal diriku, ketika itu dirinya fana, ketika itu dirinya binasa, ketika itu dirinya mati. Apa sebabnya binasanya diri Bapak Ibu? Itu disebabkan karena Bapak Ibu sudah mengenal dan berjumpa dengan Allah. Pada saat itu matilah diri kita, fanalah diri kita. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, Allah cuma yang awal, akhir dan zahir, Dia yang nyata, selain dirinya nggak pernah ada. Maka ketika itu fasadal jasad, binasalah wujud kita, karamlah sifat kita, karamnya wujud kita ke dalam wujudnya Allah, karamnya sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Itulah bahasa yang bisa dihantarkan. Sebenarnya tidak pernah ada karam Bapak Ibu. Kita katakan makna karam dan tiada itu karena sebelumnya kita mengaku ada, kita mengaku wujud dan bersifat. Karena kita mengaku wujud dan bersifat, pada saat kita sadar di kita ini tiada wujud dan tiada bersifat, maka muncullah kalimat karamlah diri kita di dalam wujudnya Allah, karamlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Kalau sudah karam wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyatalah Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Sejak dahulunya Allah yang wujud, sekarang Allah yang wujud, akan datang juga Allah yang wujud. Makanya pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu cukup sekali saja. Pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, menyaksikan Allah itu cukup sekali seumur hidup, cukup sekali sampai dunia ini runtuh. Kapan Bapak Ibu sekali berjumpa Allah? Pada saat Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu adalah diriku, diriku inilah wujud nyatanya diri Allah. Ketika itu tidak ada diriku, yang ada hanya Allah di situ. Nah, jadi Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu sekali aja. Pada saat sudah mengenal, pada saat sudah berjumpa, pada saat sudah menyaksikan, pada saat sudah bertatap wajah. Disitulah Bapak Ibu sekali saja. Sebab ketika kita sudah mengenal, ketika kita telah berjumpa dan menyaksikan, pada saat itu diri kita pun hilang, binasa, mati. Inilah maksud Nabi. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu baru bisa melihat Allah, menyaksikan Allah. Cukup sekali pada saat itu kamu mati. Tidak ada bahasa melihat, tidak ada bahasa mencari lagi. Kenapa tidak ada bahasa melihat dan mencari? Karena yang dicari dan yang lihat itu sudah nyata pada diri. Rupanya diri yang kita cari selama ini adalah diri ini dia. Siapa diri ini? Diri inilah rahasia diri yang sejati itu, yang sudah wujud dan nyata pada diri. Kalau dibahasakan dengan bahasa hakikat, Bapak Ibu berjumpa Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Kenapa satu wujud? Karena Dia cuma yang wujud. Kalau Dia yang wujud, kenapa satu rupa? Karena Dialah rupanya yang wujud itu. Kenapa satu rahasia? Karena Dialah rahasia yang wujud itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Maka dicencanglah kajinya Bapak Ibu. Dalam penguraiannya. Bagaimana cara mencencang kaji dalam penguraiannya? Karena Dia cuma yang wujud, Dia cuma yang ada, maka disebutlah bahasanya Allah itu dirinya. Nyanya siapa tuh? Allah tuh dirinya. Nya Allah, nya Rabbul, Tuhan tuh. Muhammad itu wujudnya. Ya Allah tuh. Adam itu rupanya.
Insan itu rahasianya. Ini cara penguraiannya. Karena dia cuma yang wujud dan yang ada, nggak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka cara penguraiannya, Allah itu dirinya, Muhammad itu wujudnya, Adam itu rupanya, dan insan itulah rahasia dirinya. Ini cara penguraiannya. Sekarang, bagaimana supaya tidak terpandang lagi insan, tidak tersebut lagi Adam, tidak terkatakan lagi Muhammad, hanya Allah saja di situ yang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, melainkan yang nyata itu hanya Allah. Maka cara mengutarakannya secara bahasa ma'rifat, lihat, Allah itu dirinya, Allah itu wujudnya, Allah itulah rupanya, Allah itu pula rahasianya. Atau bahasa yang lain, hilangkan katanya. Ya, apa maksudnya? Dirinya itu ada Allah, wujudnya itu adalah Allah, rupanya juga Allah, dan rahasianya juga Allah. Kalau masih payah Bapak Ibu menggunakan bahasa nyanya, asal dengan nyanya lah, maka gunakan bahasaku biar lebih dekat. Ya. Allah tuh diriku. Itu kata siapa tuh? Allah, karena Allah yang ada kan? Jadi Allah beraku-aku dalam keakuan dirinya. Allah tuh diriku. Allah itu ya wujudku. Allah itu ya rupaku. Allah itu adalah rahasiaku. Akulah sebenarnya yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Gak ada siapa-siapa. La ilaha illallah itu. Nah, itulah jalannya. Jadi jalan untuk mengenal Allah, kenali Muhammad. Jalan untuk mengenal Muhammad, kenalilah insan. Siapa insan? Insan itulah yang Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah sebenarnya rahasia Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu. Kesimpulannya, boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad, asal Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad atau Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia diri Allah, maka rahasia diri Allah itu tiada lain adalah Dia tuh. Boleh kita turunkan bahasanya kepada Nur Muhammad atau Muhammad. Namun Bapak Ibu tidak boleh mengungkapkan diri kita adalah Nur Muhammad. Tak boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad kalau kita tidak paham siapa Nur Muhammad itu sebenarnya. Sebab kalau Bapak Ibu tidak paham siapa Nur Muhammad itu sebenarnya, nanti bertuhankan kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad duduknya di sifat baru itu. Namun boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad asal kita paham Nur Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Kenapa Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri? Karena Nur Muhammad inilah wujudullah, ainullah, dan hakikatullah. Nur Muhammad itulah bayang-bayang diri Allah. Bayang-bayang diri Allah. Maknanya Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud dan rupa diri Allah itu. Itu bahasanya Bapak Ibu. Nah, jadi jalannya untuk mengenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam. Kesempurnaan Nur Muhammad nyata pada alam. Inilah sempurna pada diri, zahir dan batin. Inilah Nur Muhammad. Kenapa Ustadz kesempurnaan Nur Muhammad itu nyata pada insan, zahir dan batin? Maka kajilah mana diri yang zahir, mana diri yang batin. Lihat. Diri yang zahir itu adalah tubuh. Diri yang batin itu adalah ruh.
Kalau diri yang zahir pada insan adalah tubuh, mana asal kejadian tubuh itu? Asal kejadian tubuh itu ada 4 anasir. Nah, yang pertama, ya, api, angin, air, dan tanah. Atau ditarkikan tanah, air, angin, dan api. Itu asalnya. Kalau kejadian diri yang zahir, tubuh itu adalah tanah, air, angin, dan api, maka jangan Bapak Ibu bertahan di tanah. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamu itu dijadikan, diciptakan berasal daripada tanah. Kalau Bapak Ibu paham asal kejadian kita di tanah, lalu Bapak Ibu bertahan saja di tanah, maka hancur. Bangkai itu dah dimakan belatung, ya. Jangankan Bapak Ibu, ya, 3 jam, 2 jam, 1 jam aja mati, udah membangkai itu dah. Jadi kalau kita paham dan mengerti diri kita itu asalnya daripada tanah, jangan bertahan di tanah. Pahamilah di balik tanah itu siapa sebenarnya. Lihat memahaminya. Asal kita tanah, namun pahami asal tanah itu daripada air. Dah paham kita asal tanah itu ada air, jangan bertahan di air. Pahamilah asal air itu adalah angin. Dah paham kita asal kita itu adalah angin, jangan bertahan di angin. Pahamilah di balik angin itu adalah api. Api, angin, air, dan tanah, ini yang asal kejadian yang zahir. Namun jangan Bapak Ibu bertahan pada api, tapi pahamilah di balik api itu asal kejadian api, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang kedua, cara memahami lebih mudah lagi. Asal tanah Nur Muhammad, asal air Nur Muhammad, asal angin Nur Muhammad, asal api juga Nur Muhammad. Maka tubuh yang zahir dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, asal kejadian diri yang batin yang disebut ruh, itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Kalaulah ruh itu asalnya Nur Muhammad, maka itu artinya tubuh dan ruh itu, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad atau Muhammad. Siapa yang telah bertubuhkan Muhammad atau Muhammad? Bukan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah haramkan bumi ini, bahwa bumi ini tidak akan pernah menghancurkan, bumi ini tidak akan pernah membelatungkan, bumi ini tidak akan pernah membusukkan orang-orang yang sudah sadar dan paham bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad. Jadi siapa yang sudah kenal dan memahami dirinya itu Nur Muhammad, zahir dan batin, maka yang namanya tanah, yang namanya cacing, tidak akan pernah membusukkan diri yang telah mengenal Nur Muhammad itu, Bapak Ibu. Maka hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad. Setelah kita paham bahwa diri kita ini Nur Muhammad, tilik lagi ke dalam bahwa Nur Muhammad itulah yang disebut namanya rahasia diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, maka rahasia diri Allah itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Dialah itu yang sesungguhnya. Siapa yang bertubuhkan Allah, maka matinya
lenyap. Siapa yang bertubuhkan Allah, matinya lenyap. Ibarat burung dalam sangkar, burung yang lepas, sangkar pun lesap dia. Apa sebabnya lenyap? Siapa yang bertubuhkan Allah, dirinya lenyap. Karena Allah itu adalah yang tiada bisa disebut, tiada bisa diucapkan, tiada bisa diuraikan, tiada bisa dibahas. Ini yang tidak ada kata dan suara itu, kosong dalam ketiadaan, tiada dalam kehampaan. Dan di balik kosong dalam kehampaan dan ketiadaan, itulah dia yang sebenar-benarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalmu adalah aku, maka pulang dan kembalinya tetap jadi aku. Asalmu Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Itu maknanya, untuk memberikan paham, untuk menghantarkan pemahaman saja bahwa dia yang ada semata-mata. Kalau dia yang ada semata-mata, Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah pergi. Allah tidak pernah datang dan Allah tidak pernah pergi dan kembali. Kenapa ada datang dan kenapa ada kembali? Itu untuk menghantarkan pemahaman supaya kita mampu mengenal dan memahami siapa diri kita. Kalau kita dah paham siapa diri kita, maka kembalikanlah diri kita itu kepada dirinya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan ia kepada asalnya. Asalnya Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya di situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau sendal bapak ibu hilangnya di situ, jangan dicari di situ, tidak akan pernah berjumpa. Kalau asal kita ini adalah Allah, tetap pulang dan kembalinya tuh kepada Allah itu. Jangan mau kembali di tanah, kembali tanah hancur. Kita selalu ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nyatanya kembalinya ke tanah. Mana kembali kepada Allah? Kalau kembali ke tanah, jangan pahami tanah. Pahamilah asal tanah adalah air, asal air adalah angin, asal angin adalah api, asal api adalah Nur Muhammad, asal Nur Muhammad itu adalah Allah. Sehari lenyap dia. Jangankan sehari, pada saat dikapani lenyap di situ. Tapi kalau kita mengaji Bapak Ibu, jangan ingin lenyap seperti itu. Kalau ada ingin lenyap seperti itu, nanti jadi hantu tuh. Apa maksud Ustadz nih? Kalau kita mengaji ingin lenyap, sudah ada diri, sudah ada keakuan. Makanya makrifatnya, orang makrifat sebagai batu licinnya, pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Kalau aku ini sudah makrifat, tentu kapasitasku adalah waliullah. Kalau aku adalah seorang waliullah, tentu aku punya karomah. Salah satunya, kalau aku mati, aku lenyap. Itu udah ada diri itu. Di mana letak ada dirinya? Pada saat menyenter ke dalam diri, udah ada diri di situ. Pada saat menilik-nilik ke dalam diri, udah ada diri itu. Jadi orang makrifat jangan menyenter-nyenter ke dalam diri. Orang makrifat jangan menilik-nilik ke dalam diri. Ketika menilik ke dalam diri, sudah ada diri di situ. Jadi tidak ada menilik-nilik, tidak ada lagi menyenter-nyenter. Kalau masih menyenter, ada yang disenter, ada pula yang menyenter. Ada dua, ada sudah. Padahal diri kita nggak ada. Kalau diri kita tidak pernah ada, apa yang mau ditilik, apa yang mau disenter? Kita menyenter dan menilik karena kita belum sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah sadar diri kita sebenarnya, tidak ada. Dari sejak dahulunya, tidak ada yang bisa disenter-senter Bapak Ibu. Tak ada bisa ditilik-tilik. Apa yang mau tilik diri nggak ada. Itu maminya. Jadi kalau udah sampai kepada makom makrifat, tidak ada lagi bahasa mencari, tidak ada lagi bahasa menemui, tidak ada lagi bahasa menyenter dan menilik. Tidak ada kata dan suara. Cukup disadari dan dipahami saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, rahasiakanlah dirinya pada diri masing-masing. Maka inilah yang disebut namanya ilmu rahasia, ilmu babisik-bisik namanya Bapak Ibu. Jangan disebut
diamkan saja di situ. Yakin kita di situ. Nah, kalau bapak ibu tidak yakin bahwa diri bapak ibu itu, itulah uji nyatanya dirinya. Apa kata Allah? Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu dan bimbang dia bahwa aku ini dirinya, tak yakin dia aku ini dirinya, lalu mati dia dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, matinya kafir itu. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, menolak dia aku ini wujudnya, tak yakin dia aku ini wujudnya, wujudnya itu bentuk lain daripada rupa diriku, bukan dirinya itu adalah diriku, dirinya itu bentuk lain daripada rupa aku, akulah sebenarnya dirinya, ditolaknya, fahabitat a'maluhum, maka aku batalkan seluruh amalnya. Kalau udah aku batalkan seluruh amalnya, fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka tidak ada satupun amal yang bisa lagi diperhitungkan, dihisab dan dipertanggungjawabkan. Habis semuanya itu. Ini yang dipegang dengan keimanan yang isbat, keimanan yang yakin. Jangan bapak ibu ragu dan bimbang di situ. Kalau bapak ibu ragu, berarti masih ada yang lain selain daripada dirinya. Apakah mungkin ada yang lain selain daripada dirinya? Padahal dia mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa aku adalah Ahad dan Esa. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Kalau ada yang lain selain daripada aku, telah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, telah ada dua Tuhan di situ. Nah, kalau dia cuma yang ada, maka dia itulah segala yang nyata, dan segala yang nyata itulah dia yang sebenar-benarnya. Ketika itu jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk bapak ibu. Jadi kalau bapak ibu udah paham siapa diri bapak ibu, jangan dicincang juga lagi, jangan diuraikan juga lagi, apalagi disebut-sebut. Contoh, ini masjid Sifal Qulub namanya kan. Bapak ibu udah paham ini adalah masjid Sifal Qulub dan kita sudah berada di dalamnya. Lalu ada anak kita bertanya kepada ayah ibunya, ayah, bu, mana yang masjid Sifal Qulub itu ibu? Lalu apa kata ibu? Nih ha, yang tertunjuk apa nih? Keramik. Nih ha, nih. Apa yang tertunjuk tuh? Tiang, dinding, termasuk bapak ibu. Maka sulit untuk menerangkan itu. Kenapa? Lain yang dimaksud oleh anak, lain pula yang ditunjuk oleh bapak ibu. Yang dimaksudnya menjadi Sifal Qulub, yang ditunjuk dinding, tiang, keramik. Putar-putar tangan nih ha. Kalau ingin paham juga anak tuh, mari keluar dari sini. Ketika keluar dari masjid ini, barulah dia paham, oh itu yang masjid Sifal Qulub. Tapi jangan disebut, cukup dipandang, dilihat-lihat saja. Itulah cukup dipahami. Itu maksudnya, kalau bapak ibu sudah mengenal Allah yang wujud nyata sempurna pada diri, jangan disebut juga lagi, apalagi ditunjuk-tunjuk. Yang mana yang Allah tuh? Nih ha, jangan ini ha. Ya, ini dadaku. Maka cukup disadari dan dipahami, jangan disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau takut menyebut-nyebutnya, takut menunjuk-nunjuknya, cukup disadari, dipahami, kasih tahu dia. Apa maksudnya tuh? Paham maksud Ustaz tuh? Paham atau tidak tuh? Tuh itu. Makanya orang tua kita mengajari, kalau kamu ingin kenal Allah, ingin lihat Allah, ingin berjumpa Allah, duduk kamu di situ. Tuh dia tuh. Itu yang mana nih? Kalau disebutnya, beda nanti yang ditunjuknya. Tuh dia. Memahami dan menyadari hanya dia saja yang wujud. Tidak ada siapa-siapa. Maka heningkan akal pikir, heningkan hati, heningkan rasa. Diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Ketika sudah didiamkan akal pikir, hati dan rasa, pada saat itu dia. Pada saat ayam memandang tuh dia, pada saat ayam menengah tuh dia, pada yang duduk tuh dia. Inilah yang disebut namanya Sirul Asror. Sirul Asror itu yang disebut namanya
Zikir yang wujud tidak ada kata dan suara. Kenapa dikatakan zikir yang wujud tidak ada kata dan suara? Karena yang wujud itulah sebenarnya nyatanya akan dirinya. Siapa yang wujud nyatanya akan dirinya? Ya dialah semata-mata. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata melainkan yang nyata itu hanya dia. Kullu syai'in halikun. Segala yang ada ini hakikatnya tidak pernah ada. Illa wajhahu, yang sebenar-benar ada adalah aku, kata Allah. Kalau aku yang ada, maka segala yang ada itulah wujud nyatanya diri aku. Namun jangan ditunjuk, jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau disebut-sebut itu di sate juga namanya itu. Sate tahu? Kalau di sate jumpa di situ nanti daging, usus, jantung, rabu. Nanti asam urat tuh. Kalau tidak asam urat asam itu nanti itu. Jangan sebut-sebut juga lagi, diam. Antuk sela. Bapak ibu nanti keluar dari majelis Safaul Qulub ini, diam-diam saja kita lagi. Cukup disadari, itu kuncinya. Nah, jangan dicincang, jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau Allah sudah terang, Allah sudah wujud, Allah sudah nyata. Lalu ada juga kita tidak mampu memandang dan melihat nyata terang dan wujudnya Allah itu. Apa namanya Bapak Ibu? Butuh sange, udah. Tahu butuh sange? Kopiah udah diletakkan di sini, atau diletakkan, ditonggokkan. Diletakkan, dipasang kopiah, dicari juga mana lah kopiahnya. Itu yang butuh sange itu dah. Kacamata udah dipasang, dicari juga kacamata itu lagi. Itu butuh sange itu. Sangat-sangat buta Mas Ustaz. Kesimpulannya Bapak Ibu, rupanya yang gaib itu bukan Allah. Yang gaib itu diri kita. Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu wujud. Kita yang gaib, kita tidak nyata, kita tidak wujud. Yang wujud, yang nyata, yang terang itu adalah Allah itu. Maka disitulah Allah menjelaskan dirinya. Allah nurus samawati wal ardh. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur langit dan bumi. Maknanya, jangan Bapak Ibu terjemahkan Allah itu cahaya. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau nanti Bapak Ibu terjemahkan Allah itu cahaya, nanti cahayanya apa ya? Merah, hitam, putih, hijau, baru meletus balonku. Jangan diterjemahkan cahaya. Lihat maknanya, Allah itu nur langit dan bumi. Makna nur ini, lihat makna nur itu adalah terang. Makna terang itu adalah jelas. Makna jelas itu adalah nyata. Makna nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah Allah. Kalau Allah itu terang, jelas, nyata dan wujud, kemana memandang terang, nyata dan wujudnya Allah itu? Pada langit dan bumi. Langit dan bumi sekalian alam. Inilah wujud nyata, terang dan jelasnya Allah itu. Akan tetapi untuk memandang wujud nyata, terang dan jelasnya Allah pada langit dan bumi, benar-benar wujud nyata, terangnya Allah itu pada insan ini. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya aku ini sudah nyata wujud dan terang yang disebut namanya insan itu. Insan itulah nyata terangnya aku, kata Allah. Maka siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia orang yang tertipu. Dialah orang yang tersesat. Kalau dia adalah orang yang tersesat dan orang yang tertipu, maka itulah nanti matinya membangkai itu. Bangkai itu apa disolatkan? Bangkai itu apa disolatkan? Bangkai. Tidak ada gunanya. Maka jangan kita dikatakan bangkai. Ya.
Maka supaya kita tidak dikatakan bangkai, kenalilah rahasia diri kita, itu tiada lain adalah kekasihnya. Dialah yang menyolatkan kekasihnya. Siapa yang dikatakan kekasihnya? Yang dikatakan kekasihnya itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad sebagai kekasihnya, yang telah wujud pada insan, nyatanya pada tubuh dan nyatanya pada ruh, maka orang yang telah mengenal akan Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan zahir dan batin, itulah yang disebut namanya Habibullah. Itu yang dikatakan Habibullah, kekasihnya Allah. Maka kekasihnya Allah itulah sebenarnya yang pertama kali memandang, berjumpa, bersua, bertatap wajah dengan Allah. Disitulah rahasianya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah cerai. Jadi jangan dipisah ceraikan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu. Esa dia. Itulah maknanya. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Kumpulan Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah, inilah yang disebut namanya insan. Insan kamil mukamil yang telah mengenal Allah dan Muhammad sempurna pada dirinya. Itulah insan kamil mukamil atau insan paripurna. Itu adalah Allah dan Muhammad, Bapak Ibu. Namun Allah dan Muhammad sebutannya dua, hakikatnya adalah satu. Allah sajalah sebutannya. Kenapa Allah saja? Kenapa tidak disebut Muhammad? Karena Allah itu sebutan dirinya, Muhammad itu sebutan untuk wujudnya. Nah, lihat kesimpulannya. Allah ini Esa dengan Muhammad. Kalau Allah dan Muhammad itu Esa, Ustaz beri contoh satu. Muhammad ini zahirnya Allah. Kalaulah Muhammad zahirnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Batinnya Muhammad. Yang kedua, Allah itu ya dirinya. Allah itu dirinya Muhammad. Lalu Muhammad itu apanya Allah? Wujudnya Allah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang menyebutnya, Muhammad itu apanya Allah dan Allah itu apanya Muhammad. Siapa yang bisa menguraikannya? Udah tadi. Allah itu dirinya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah. Udah. Yang lain lagi. Muhammad itu tubuhnya Allah, Allah itu ruhnya Muhammad. Muhammad itu bayang-bayangnya Allah, Allah itu wujud yang punya bayang-bayang. Tuh. Pertanyaan yang terakhir, berpisahkah bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang? Tidak. Berpisahkah wujud bayang-bayang dengan bayang-bayangnya? Tidak. Yang ketiga, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak mungkin. Ya. Mungkinkah ada, ulang lagi, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Tidak ada. Tidak mungkin ya. Berarti bayang-bayang di dalam cermin dengan orang bercermin itu Esa atau tidak? Esa ada itu sebenarnya. Kalau Esa, Muhammad itu bayang-bayang siapa? Allah itu apanya Muhammad? Wujud bayang-bayangnya Muhammad. Esa dia itu Bapak Ibu. Jangan dipisah ceraikan. Nah, kalau kita bawa contoh realnya, wayang dengan dalang. Ya. Apakah wayang itu ya dia berdialog dengan dirinya sendiri, atau wayang itu kenyataan dialog nyatanya si dalang? Nyatanya dalang. Maka untuk melihat dalang, lihatnya kepada siapa?
Untuk melihat dalang, lihatnya kepada siapa? Kepada wayang. Apa sebabnya untuk melihat si dalang? Dalang yang ini nah. Untuk melihat dalang lihatnya ke wayang. Kenapa untuk melihat si dalang lihatnya kepada wayang? Siapa wayang itu? Wayang itulah kenyataan, nyatanya wujud si dalang. Namun itikotkan, kalaulah wayang itu kenyataan wujud si dalang, rupanya wayang itu tiada lain, itulah diri wayang itu. Dalang itu bersembunyi dia di dalam diri si wayang itu yang sebenarnya. Yang wayang itulah yang Muhammad. Wayang itu yang disebut Muhammad, dalang itu adalah Allah. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan memandang wujud nyatanya Allah itu. Disitulah rahasianya Allah menjadi rahasia Muhammad. Muhammad itulah wujud nyatanya rahasia memandang Allah itu yang sebenar-benarnya. Nah, makanya orang yang telah kenal Nur Muhammad sebagai rahasia dirinya, disitulah dia disebut sebagai Habibullah dan kekasih Allah. Siapa yang telah mengenal Muhammad sebagai wujud nyatanya diri Allah, disitulah dia mengenal akan Allah. Rupanya menemui dan bertatap wajah pada Allah itu tiada lain, mengenal dan menemuinya pada diri masing-masing. Itu ilmunya tuh. Yakin di situ. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak yakin, itu tidak urusan Ustadz lagi itu. Ustadz antarkan kaji ini yang sebenar-benarnya. Tidak ada Ustaz sembunyikan, ya, ada Ustaz antarkan, peganglah di situ. Ya, kalau orang tidak yakin dan tidak percaya, biarkan aja lah dia. Ya kan kita saja yang merasakan nanti, masing-masing tuh. Nah, kalau udah mati nanti barulah ada penyesalan. Karena ini pernah terjadi di lingkungan Ustaz. Walaupun Ustaz tak sebut namanya, apa kata beliau setelah meninggal nih? Rupanya, ya, tiada lain wargaku rupanya. Kalau aku tahulah dia yang membukakan kaji yang sebenarnya, kenapa tidak dari dahulu aku mengaji? Tapi baru aku tahu dia yang sebenarnya yang membukakan kaji ini. Disitulah muncul penyesalan itu Bapak Ibu. Setelah mati baru dia sadar siapa sebenarnya warganya. Di waktu hidup disuruh mengaji, ogah dia. Setelah mati baru dia di situ ada penyesalan itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlambat Bapak Ibu, ya, jangan sampai terlambat kita. Maka menemui Allah itu di waktu hidup di alam dunia ini. Jangan tunggu datangnya ajal. Kalau ditunggu datangnya ajal bertemu Allah, belum tentu semua orang yang mati itu bisa berjumpa Tuhan. Yang bisa berjumpa Tuhan di waktu mati itu adalah orang yang mati di dalam hidupnya. Kalau kita sudah mati di dalam hidupnya kita, insya Allah mati kita, itulah mati yang dalam kehidupan yang sebenar-benarnya itu. Jadi waktu hidup ini tetap hakikatnya adalah mati. Matikan wujud diri kita bahwa kita nggak pernah ada. Kita tak pernah melihat. Kalau tidak pernah melihat berarti kita ini buta. Kita tidak pernah mendengar. Kalau tidak mendengar berarti kita ini tuli. Kita tidak pernah berkata artinya bisu. Kalau kita nih buta, tuli dan bisu, lalu melihat, siapa yang melihat? Yang melihat itu si basor tuh. Siapa mendengar? Yang mendengar itu si sama tuh. Siapa yang berkata? Yang berkata itu si kalam. Siapa si sama, si kalam dan si basor? Allah itu. Kenapa Allah? Karena dia cuma yang tunggal dan yang ada. Inilah yang disebut namanya orang yang telah dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini termasuk salah seorang yang dipilih oleh Allah. Karena orang yang dipilih oleh Allah, tapatah lidahku, orang yang dipilih oleh Allah, dialah orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang tidak bimbang dan tidak ragu lagi. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Siapa yang aku pilih, dialah orang yang aku rahmati, kata Tuhan. Dialah yang aku tunjuki siapa diri aku yang sebenar-benarnya dan siapa dirinya yang sesungguhnya. Rupanya dirinya nggak pernah ada. Dirinya la haula wala quwata illa billah, yang ada itu hanya aku semata-mata Bapak Ibu. Ini dipahami. Maka pahamilah Muhammad secara hakiki itu. Muhammad secara hakiki, dia bukanlah seorang ayah laki-laki di antara kamu.
Akan tetapi Muhammad secara hakiki itu adalah nur Muhammad itu. Ya. Setelah kita memahami nur Muhammad secara hakiki, mana yang disebut namanya Muhammad secara majazi. Muhammad secara majazi itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditunjuk menjadi seorang nabi dan rasul, diberi Allah namanya wahyu. Walaupun beliau telah wafat, ya, namun Bapak Ibu wajib mengenal dan memahami hakikat Muhammad yang hakiki itu. Walaupun kita bukan nabi dan bukan rasul, kita ini tidak mendapat wahyu dan petunjuk serta mukjizat, itu bahasa syariatnya, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya. Bahagian yang mana? Itu adalah Nur Muhammad. Ibarat ini gelas kosong, lalu gelas ini Ustadz lambungkan ke atas sampai di bawah pecah dia, berderai Bapak Ibu. Ketika dia berderai, ada pecahnya 5 meter. Ada yang 4 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2, ada yang 1 meter. Ada yang totonggok aja di sini. Walaupun 5 meter, 4 meter, 3 meter pecahannya, akan tetapi 5 meter, 4 meter, 3 meter juga bahagian daripada gelas itu yang sebenar-benarnya. Itu mesti dipahami. Bahwa kita ini bahagian diri Tuhan. Yakin kita Tuhan? Jangan tak yakin kita. Kalau kita ini bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan, ya dia. Ketika itu cukup disadaran, dipahami, buktikanlah bahwa kita itu bahagian daripada dirinya. Berakhlaklah kita dengan akhlaknya, memandanglah kita dengan basornya, mendengarlah kita dengan samanya, berkatalah kita dengan kalamnya, berjalanlah kita dengan kudratnya, berkehendaklah kita dengan irodatnya, hiduplah kita dengan hayatnya. Maka samanya kemana memandangnya? Samanya memandangnya. Basornya kemana memandangnya? Mata. Kalamnya memandang kemana? Mulut. Kodratnya memandang kemana? Oh, tangan kakinya. Irodatnya kemana memandangnya? Hati. Hah. Ilmu memandangnya kemana? Akal. Tuh dia. Ini orangnya tuh. Disitulah rahasianya. Kenapa malaikat itu mau sujud dia kepada Adam? Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Lihat, malaikat sujud kepada Adam karena malaikat mampu memandang rahasia siapa Adam itu yang sebenarnya. Bahwa Adam itu adalah rahasia daripada diri Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Padahal yang sama itu Allah, yang basar itu Allah, yang kalam itu Allah. Maka nyatalah si sama si basar itu yang disebut namanya Adam. Disitulah dikatakan wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah gambaran rupa diriku. Akulah sebenarnya Adam. Adam itu aku. Tapi iblis tidak mampu memandang siapa rahasia Adam. Iblis hanya mengatakan ana khairu minhu. Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api dan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Mana yang mulia api daripada tanah? Ini mesti dipahami. Yang kedua, Tuhannya Adam siapa? Tuhannya Adam siapa? Tuhannya malaikat? Tuhannya iblis? Kalaulah Tuhannya malaikat, Adam dan iblis adalah Allah, mestinya apa kata Allah? Wahai malaikat, wahai Adam, wahai iblis, sujud kepada aku karena aku ini Tuhanmu. Tapi kenapa Allah itu tidak mengatakan kepada malaikat Adam dan iblis sujud kepada aku? Cukup, hai Adam, hai iblis, hai malaikat, cukup kamu sujud kepada Adam. Kalau kamu sudah sujud kepada Adam, sudah sama artinya kamu sujud kepada aku. Ketika itulah malaikat sujud kepada Adam karena mampu malaikat memandang siapa Adam itu yang sebenar-benarnya. Adam itu adalah nyatanya rupa diri Allah tuh. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis tidak mampu memandang siapa Adam yang sebenar-benarnya. Yang dipandangnya sosok zahirnya. Ini yang Ustaz katakan, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita memandang apa yang dilihat oleh mata.
Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu, jamaah dan ustaz. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu artinya apa yang terpandang oleh mata itulah wujud nyatanya Allah itu. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Pahamilah bahwa Allah itu bertahwil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Siapa yang telah mampu mengenal penyamaran tahwil nyatanya Allah, insya Allah dia tidak akan pernah tertipu dalam kehidupan ini untuk memandang Allah pada segala yang ada ini. Ini rahasianya. Di hari akhirat nanti Bapak Ibu, di penghujung kaji, ada manusia ini, seorang pemuda, Allah cuekin dirinya. Dicuekin itu apa bahasanya itu? Tidak diopen nih. Allah tak peduli dengan dirinya. Lalu apa kata pemuda tadi? Ya Allah, aku dah panggil dirimu ya Allah, aku dah seru dirimu ya Allah, tapi kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Engkau pura-pura tak dengar dengan seruan aku ya Allah. Apa kata Allah? Dahulu kamu waktu hidup di dunia, kamu juga tak open diri aku, kamu juga tak peduli dengan aku. Apa kata dia? Apa buktinya ya Allah aku tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Kata dia tadi, apa kata Allah? Di waktu kamu hidup di dunia, kamu tak peduli dengan aku. Buktinya, pada saat aku ni lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Pada saat aku ni sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Bagaimana mungkin engkau lapar lalu aku beri engkau makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi rezeki? Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah, lalu aku kunjungi engkau ya Allah, engkau maha penyembuh? Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah Allah katakan, siapa rahasia yang sakit dan yang lapar itu? Al-insanu siri wa ana sirahu. Ketahui kata Allah, tetanggamu yang sakit dan lapar itu adalah rahasia aku. Aku sebenarnya itu yang lapar dan sakit, karena aku berganti bentuk dan rupa saja kepada dirinya. Kalau kamu mampu memandang rahasia dirimu, pasti kamu mampu memandang rahasia aku yang sudah wujud dan nyata di luar dirimu, yang lapar dan yang sakit itu. Inilah maksudnya min nafsi wahidah, diri yang satu. Diri yang satu itu secara makrifat adalah Allah, dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Nah, siapa yang telah mampu memandang wahdatul wujud, hanya Allah, cuma diri yang satu, sejak sononya, sekarang dan akan datang, maka hidupnya akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin itu. Inilah rahasianya kita mengaji. Nampakkan pada bentuk amaliyah kita. Kalau kita sudah nampakkan bentuk amaliyah kita, insya Allah Bapak Ibu, orang tidak akan pernah mau mengatakan kita ini adalah orang yang sesat. Orang mengatakan sesat karena dia tidak paham siapa dirinya itu. Arugi dia. Tapi kalau Allah yang mengatakan kita sesat, takut kita Bapak Ibu, karena neraka dia yang punya. Ya, tapi kalau manusia yang tak kenal dirinya dia mengatakan sesat, jangan takut, karena neraka itu bukan punya dia. Dia saja tak mampu menjamin dirinya itu selamat daripada azab siksa neraka, lalu memberi hukum pula kepada orang. Jadi kuncinya, kalau kita sudah kenal Tuhan, jangan Bapak Ibu ingin menjadi wasit Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin menjadi jaksa Tuhan. Jangan Bapak Ibu ingin menjadi hakim Tuhan. Ya? Tapi hendaklah kita ini ya menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan mereka mampu mengenal dan memahami siapa dirinya dan siapa Tuhannya, sehingga hidupnya benar-benar rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku pernah capek. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman untuk mengenali siapa Muhammad basarun kal basar itu yang sesungguhnya. Ya, bahwa Muhammadun basarun laisa kal basar itu tiada adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wujud nyatanya dari Allah. Wujud nyatanya dari Allah dan sempurna pada diri masing-masing. Siapa yang telah mengenal dirinya, berarti dialah yang disebut namanya Habibullah. Siapa yang telah mengenal Habibullah, berarti dia telah berjumpa dengan Allah. Jadi
Untuk berjumpa Allah, kenali Habibullah. Untuk mengenal Habibullah, kenalilah namanya insan itu. Insan itulah yang Habibullah. Habibullah itulah memandang nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.